Hari ini, tim Mancing Mania Strike Back mendatangi daerah Sumbawa Barat, tepatnya di daerah Tano, Selat Alas. Hari ini saya udah ada di laut, di Selat Sumbawa. Jadi ini antara Pulau Sumbawa sama Pulau Lombok. Jadi dua tim udah siap nih dari Sumbawa Barat buat battle di Mancing Mania Strike Back. Spot kali ini merupakan jalur perlintasan penyeberangan kapal Sumbawa Lombok. Setiap harinya, kapal-kapal penyeberangan lalu lalang di spot ini. Pemancing kali ini datang dari dua daerah berbeda di Sumbawa Barat. Tim yang saya tumpangi ada Panji dan juga Sandi yang berasal dari daerah Taliwang dan menjadi tim hitam. Sementara di tim biru ada Win dan juga Mary yang berasal dari Tano, Sumbawa Barat. Angin yang cukup kencang membuat saya harus berjaga-jaga dengan menggunakan pelampung. Arus yang cukup kuat semakin menambah tantangan battle di spot Selat Alas ini. Kondisi alam yang kurang bersahabat ternyata tidak mengendorkan tekad kedua tim untuk melakukan battle di Mancing Mania Strike Back. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, ikan malah gacor untuk memakan umpan. Teknik jigging kami aplikasikan pada battle kali ini. Tidak menunggu lama, umpan metal jig milik Panji berhasil disambar predator penghuni laut selat. Fish on! Panji memainkan perannya di buritan kapal. Dengan penuh semangat, ia meladeni perlawanan ikan. Bang Panji nih, wih, strike di kondisi cuaca angin kencang sekali, jadi agak susah. Makanya dia cari posisi paling enak, baru dia fight sama ikannya. Wih, mantap. Kali ini sepertinya Panji mendapat lawan sepadan Strike Back Mania. Beberapa kali ikan terlihat melawan dan mencoba melepaskan diri. Dengan pengalamannya yang mumpuni, akhirnya seekor amberjack berhasil dinaikkan pemuda berdarah Taliwang ini. Mantap! Mancing Mania Strike Back semakin mantap! Garis kuning kehijauan yang memanjang dari bagian kepala hingga ekor syaraf sensorik ikan petarung satu ini untuk berburu mangsa. Ekornya yang bercabang dua merupakan ciri khas bahwa amberjack menjadi salah satu ikan perenang cepat di lautan. Di kapal tim biru rupanya juga tidak mau kalah. Umpan metal jig milik Mary berhasil menarik perhatian ikan. Fish on! Joran milik Mary dibuat melengkung oleh ganasnya tarikan ikan. Bermain di kedalaman ratusan meter, Mary tidak boleh gegabah dan buru-buru untuk menaikkan ikan. Seekor ruby snapper berukuran besar berhasil ditaklukkan pria kelahiran Sumbawa Barat ini. Mantap! Ruby snapper dapat ditemukan di sebagian perairan, mulai dari benua Afrika hingga menembus ke wilayah benua Australia bagian barat, termasuk Indonesia. Ikan berwarna merah merona ini dapat ditemukan pada kedalaman 100 hingga 400 meter di bawah permukaan laut. Mancing Mania Strike Back, mantap! Hembusan angin tiba-tiba datang sangat kuat. Inilah salah satu kondisi alam yang paling dikhawatirkan nelayan dan pemancing. Cuaca yang kurang kondusif membuat tim hitam berinisiatif untuk menikmati kudapan khas lokal dari Sumbawa Barat. Ini di tengah nih angin kenceng banget ya Bang.
Saya mau menikmati dulu. Jadi kita minggir dulu, istirahat dulu sambil nunggu angin reda. Kita mau makan makanan khas dari Sumbawa Barat ya Bang ya. Ada surabi yang bentuk dan rasanya hampir mirip dengan surabi pada umumnya. Ada satu makanan yang menurut tim hitam berbeda, yaitu pelompo yang terbuat dari susu kerbau. Sekilas bentuknya sama seperti puding, namun dari segi rasa jelas sangat jauh berbeda. Pelompo lebih enak jika dinikmati dengan poteng. Poteng ialah ketan yang dibentuk seperti bola kecil. Rasanya mirip dengan tape uli di Jawa Barat atau Betawi. Awalnya manis terus amis dari si susu kerbau ini. Karena emang bahan dasarnya memang susu kerbau, emang nggak ada pakai apa-apa lagi campurannya ya. Cuman kalau misalnya dicampur pakai ketan ini nih, si ketan tape ketan ini, jadi lebih enak. Meskipun sudah tidak berwujud cair, namun kandungan kalsium pada kudapan susu kerbau ini masih utuh Strike Back Mania. Sebagai angler, tentu saya butuh asupan kalsium untuk menjaga kesehatan tulang. Tulang yang sehat dan kuat akan sangat mempengaruhi tenaga kita ketika harus bertarung melawan kekuatan tenaga ikan. Bro, makan apa? Makan pelompo Bang. Wah, enak. Oh, mau? Sini mendekat. Nih, kita kasih permen susu kerbau. Ternyata tim biru juga ikut minggir nih dan sepertinya tidak membawa bekal. Walau sedang battle, sepertinya tim hitam sedang berbaik hati nih. Setelah angin sedikit reda, kedua tim kembali mencari spot untuk melemparkan metal jig. Win dari tim biru mencoba peruntungannya untuk bermain katir depan kapal. Usahanya langsung membuahkan hasil. Fish on! Kasih dong. Ikan langsung memberikan perlawanan pada hook up pertamanya. Tak perlahan, Win terus mengayunkan jorannya agar lebih mudah untuk menaikkan ikan. Tenaga ikan mulai melemah nih. Akhirnya seekor ikan dengan warna merah cantik timbul di permukaan. Mantap Bro Win! Ruby Snapper adalah ikan dari spesies kakap yang terkenal dengan bentuknya yang panjang serta memiliki ekor yang bercabang dua. Berat ikan ini bisa mencapai puluhan kilogram dengan panjang lebih dari 1 meter. Mancing Mania, Strike Back, mantap! Tidak mau kalah dengan tim biru yang mulai menyusul perolehan skor, tim hitam juga langsung tancap gas. Kegigihan tim pun membuahkan hasil. Fish on! Umpan panji kembali disambar ikan. Dari sambarannya sepertinya ikan penghuni karang dasar lah yang sedang dihadapi oleh Panji. Request Kapten. Aje. Suara dari sang kapten kapal terdengar lantang menyebut ikan amberjack lah yang didapat oleh Panji. Itulah nikmatnya sensasi mancing dengan teknik jigging. Merah, Kapten. Kita tidak bisa menebak ikan apa yang menyambar umpan kita. Ngaji masih ngelawan. Setelah separuh jalan, saya semakin yakin jika ikan ruby yang menyambar umpan milik Panji. Combo kayak Kapten. Karakter perlawanan ikan ruby akan menarik keras saat baru menyambar dan akan mulai kendur ketika ikan sudah mencapai setengah dari kedalaman laut. Sesuai dugaan saya, seekor ruby snapper berukuran besar berhasil naik ke kapal. Mantap! Mancing Mania, Strike Back. Mantap!
Teriknya cuaca dan angin yang tidak kunjung reda rupanya tidak mengecilkan nyali para peserta battle untuk mencari sambaran ikan. Kali ini Sandi dari tim hitam yang mencoba peruntungannya menggunakan metal jig ukuran besar. Tidak menunggu lama, setelah mengayunkan joran, umpannya langsung mendapatkan sambaran. Fish on! Mendapatkan sambaran ikan di kedalaman ratusan meter memang memerlukan tenaga yang cukup besar. Sesekali ikan terlihat memberikan perlawanan. Kalau dia minta, kasih. Kalau dia kasih, ambil. Merasa tenaga ikan mulai melemah, Sandi langsung tancap gas. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menaikkan ikan ke permukaan. Gila. Kembali, seekor ruby snapper yang mengalami dekompresi berhasil dinaikkan oleh tim hitam. Warna merah cantik ikan yang hidup di kedalaman laut ini merupakan bagian dari caranya berkamuflase. Dalam kegelapan dasar laut, sisiknya yang merah menyala akan memancing perhatian ikan-ikan mangsanya untuk mendekat dan akhirnya menjadi santapannya. Sepertinya hal yang dikhawatirkan kembali terjadi di Strikeback Mania. Angin kembali berhembus dari arah selatan hingga menimbulkan gelombang air laut yang cukup tinggi. Hal ini membuat kedua kapal harus mencari tempat berlindung demi keselamatan. Ketika sedang berlindung, tim hitam mengajak saya untuk menyelam mencari lobster. Ya, wilayah perairan Laut Sumbawa Barat memang terkenal sebagai salah satu penghasil lobster di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bro, ngapain di sini? Mau cari lobster? Wah, mau dong. Mau? Iya. Abang bikin bumbu aja di darat. Kita yang cari. Nanti selesai sana abang masak ya. Oke. Bisa. Kebetulan kita punya bumbu spesial. Oke lah. Kita bikin api di sana. Yuk. Persiapan pun langsung kami lakukan. Selain punya hobi mancing, Sandi dari tim hitam memang terkenal sebagai seorang free diver di Sumbawa Barat. Jadi nggak heran jika ia selalu membawa peralatan free dive-nya ketika berangkat memancing. Saya dan Sandi langsung turun ke laut. Jika melihat kondisi karang yang masih cukup terjaga, saya optimis bisa mendapatkan buruan kami. Benar saja, dengan matanya yang cukup jeli, Sandi menunjukkan ke saya ada lobster yang sedang bersembunyi. Tidak menunggu lama, ia pun langsung menyelam untuk mengambil lobster. Mantep banget nih. Ternyata walaupun badai, angin, hujan, masih ada rezeki buat kita. Dapat satu lobster, kita mau coba cari sebanyak-banyak ya, minimal satu lagi lah buat kita makan di pinggir pantai. Mantap. Tidak puas hanya mendapatkan satu ekor, saya dan Sandi kembali mencari tambahan. Beberapa kali Sandi coba menyelam dan mengecek keberadaan lobster di karang. Kembali saya dan Sandi melihat penampakan lobster di dasar. Dengan sigap, Sandi kembali menyelam untuk mengambilnya. Free dive memang tidak bisa dilakukan sembarangan. Dapat menahan nafas panjang di dalam air, serta tidak panik merupakan salah satu kunci dari aktivitas ekstrim ini. Dua lobster. Capek tapi capek banget. Jago memang. Bang Sandi memang biasa
Spear fishing bang. Dan biasa dapat lobster gini bang ya. Wih. Akhirnya saya dan tim hitam sampai di pinggir pantai. Rupanya tim biru memang sedang menunggu kedatangan kami. Tinggal tunggu aja. Oke. Kita tunggu ya. Sesuai perjanjian. Tim yang satu ngolah, kita cari selesai, baru kita makan. Tanpa banyak basa-basi, lobster langsung dibakar oleh tim biru. Setelah dibolak-balik dan matang dengan merata, lobster pun siap untuk disantap. Nih, udah jadi nih masakannya kerjasama antara kedua tim. Kita langsung makan aja bang ya. Udah lapar bang. Sikat bang ya. Sikat ya. Yuk. Wah, memang mantap ya kalau makan ketika perut sedang lapar-laparnya. Apalagi lauknya masih fresh, hasil tangkapan sendiri, jadi terasa lebih nikmat. Ini memang kalau hasil lautnya langsung diambil bang ya. Ini sudah. Langsung dimasak. Wih, ini mantep banget. Manis. Asli tadi. Terus dagingnya juga tebel banget. Wah, pokoknya nikmat banget. Nih, tadi kita lobster apa nih bang? Mutiara. Mutiara ya. High class of lobster. Wih, kasta tertingginya lobster kalau kata Bang Sandi. Mantep bang? Mantap. Mantap. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike! Saling susul menyusul poin telah terjadi di awal battle, menjadikan persaingan kedua tim menjadi semakin seru. Cuaca yang kurang bagus menjadi tantangan tersendiri pada gelaran battle kali ini. Ikan ruby snapper masih mendominasi hasil perolehan strike pada peserta battle di hari pertama. Naiknya satu ekor ikan lumberjack membuat para peserta battle masih sangat optimis akan mendulang strike ikan petarung pada gelaran battle fishing hari kedua. Mancing Mania Strike Back, mantap! Pagi ini, kedua tim kembali turun ke laut untuk meneruskan battle. Mempertimbangkan cuaca yang kurang mendukung, lokasi kali ini bergeser ke laut di daerah Taliwang. Berangkat dari Pantai Balan, kedua tim sudah siap dengan pirantinya masing-masing. Menyantap bekal ketika bergeser spot memang lumrah dilakukan oleh para pemancing. Jadi saat tiba di spot, tidak ada waktu terbuang di luar mancing. Sembari memakan bekal, saya sempat teringat dengan spot di Sumbawa. Perairan Sumbawa terkenal dengan spot air dalamnya dengan gugusan karang yang masih sangat terjaga. Seperti ketika saya battle di laut bagian utara Pulau Sumbawa. Strike! Beberapa karang saya lewati. Dan beberapa ikan yang mocel. Kilauan umpan metal jig yang saya mainkan berhasil memperdaya ikan untuk menyambarnya. Kita di kedalaman 170 meter. Pakai metal jig bisa pakai 300-400 gram. Lengkungan joran dan karakter tarikan kuat yang terasa di piranti meyakinkan saya bahwa hasil strike kali ini bukan main-main. Ini dia lumberjack ke Sumbawa, akhirnya saya naikin juga. Ini lumayan banget tadi tarikannya, perlawanannya juga oke banget. Mancing Mania Strike Back, mantap.
Walau skor tim hitam sudah di atas angin, sepertinya mereka tidak mengendorkan usahanya untuk mendulang poin. 100 gram, gas. Sesampainya di spot, kedua tim langsung tancap gas dengan menurunkan umpan metal jig andalannya masing-masing. Adalah Panji yang membuka keran strike tim hitam di hari kedua battle fishing kali ini. Menghadapi perlawanan ikan di atas katir, sepertinya sudah jadi ciri khas Panji. Dengan tenang, ia terus berusaha menaikkan ikan ke atas kapal. Sesekali, ikan mencoba melakukan perlawanan, namun tekad Panji untuk menaikkan ikan lebih besar. Rupanya ikan telah lepas dan mengalami dekompresi sehingga mengambang di permukaan air. Kapten kapal langsung cekatan menggeser kapal menuju lokasi ikan mengambang. Akhirnya, ikan berhasil dinaikkan oleh Panji. Mantap! Ruby snapper dapat ditemukan hampir di seluruh perairan Indonesia yang terkenal memiliki suhu air yang hangat. Sepertinya tarikan Ruby milik Panji menjadi strike terakhir di spot selat Alastano, Sumbawa Barat. Mancing Mania strike back. Mantap! Angin yang bertiup semakin kencang tidak memungkinkan untuk meneruskan battle mancing ini. Bagaimanapun juga, keselamatan tetap menjadi yang utama ya Strike Back Mania. Setelah melakoni beratnya battle akibat cuaca ekstrim di Selat Alas, Sumbawa Barat, saya menyempatkan diri untuk ikut nelayan memancing di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak John dan Pak Ramli yang kali ini mendampingi saya untuk merasakan sensasi tarikan ikan kakap merah menggunakan teknik handline. Jadi kalau teman-teman lain nih hebat nih, feelingnya tepat nih, parkir nggak pakai GPS, nggak pakai alat, langsung manual. Patokannya biasanya kalau nggak gunung, pohon, batu. Nah, kalau ini Pak John sekarang pakai pohon ya Pak? Ya pakai pohon. Jadi melihat pohonnya, pasnya di mana, itu spotnya. John ternyata memiliki rumpon yang cukup banyak di Teluk Utara Kota Bima. Ikan kakap merah, kerapu, kuniran, bahkan giant trevally sering ia dapatkan. Wah, jadi penasaran nih saya. Umpan udang pun langsung diturunkan. Tidak memerlukan waktu lama, umpan saya langsung disambar ikan. Wow, seekor kakap merah berhasil saya naikkan ke kapal. Secara bergantian, saya, John, dan juga Ramli berhasil menaikkan ikan ke dek kapal yang kami naiki. Wah, sepertinya area rumpon John ini bisa dijadikan arena battle mancing mania strike back nih. Nelayan di sini cuman pakai satu rangkaian nih. Jadi Pak John sama Pak Ramli orangnya nggak serakah nih, karena cuma satu rangkaian. Biasanya kalau nelayan yang lain tuh, yang di daerah lain saya lihatnya biasanya kalau mancing dasaran kayak gini biasanya kailnya sampai 3 atau 5, jadi lebih cepat dapat ikannya. Walau hanya satu rangkaian, tapi kalau ikannya banyak seperti ini, pasti hasilnya memuaskan. Oh, jadi ini karena nggak pakai es batu, jadi Pak John pulang dulu ya Pak? Ya. Pulang dulu nih buat jual ikannya, baru nanti biasanya turun lagi Pak. Oke Pak, kita pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada seorang ibu yang memang menunggu Pak John untuk membeli hasil tangkapannya. Oh, ini yang beli nih Pak? Udah nunggu? Ya. Oh, ini jadi ternyata tadi Pak John nggak jual di dermaga karena udah ada penunggunya. Jadi setiap mancing selesai cari ikan langsung ditungguin sama pembelinya. Ini udah ada nih. Ibu ya Bu ya? Mau beli ikan ya Bu? Ikan langsung ditimbang agar sang pembeli mengetahui berapa harga yang harus dibayarkan.
Untuk ikan jenis kakap merah, harga per kilo mencapai Rp70.000. Wah, lumayan juga ya harganya. Ada lagi nggak Bang ikannya? Ikannya? Waduh, kayaknya cuma satu, Kak. Kenapa, Kak? Ada lagi. Mau saya beli? Oh, ini beli? Iya. Oh, buat apa? Buat masak di warung. Oh, wah, warung, Pak. Nah, jadi gini, Kak. Setengahnya dimasak buat kita, setengahnya lagi ambil aja buat kakaknya. Gimana? Boleh? Mau? Oke. Wah, sepertinya ikan memang lagi sulit didapat nih. Buktinya kakak ini sampai menawar ikan yang Panji bawa. Ada untungnya juga nih. Kali ini ikan amberjack akan diolah menjadi masakan lokal khas Sumbawa. Amberjack merupakan salah satu ikan yang dagingnya terkenal enak. Ikan ini juga biasa disashimi oleh pemancing. Sementara ikan sedang dibersihkan, Sawiyah menyiapkan bumbu masaknya. Bumbu dapur seperti bawang putih dan juga kemiri langsung dihaluskan. Tambahkan beberapa cabai rawit merah sesuai selera dan juga garam agar lebih mudah menghaluskan bumbunya. Masukkan bawang merah untuk dihaluskan bersama bumbu yang lain. Terakhir tambahkan bumbu kunyit untuk mengurangi amis pada daging ikan. Setelah bumbu halus, tumis bumbu hingga harum. Ini dia nih yang membuat rasa dari singang jadi segar. Tambahkan air larutan asam jawa secukupnya. Sekarang tinggal masukkan ikan ke dalam kuah dan masak hingga matang. Jangan lupa tambahkan pelengkapnya. Masukkan buah terong ke dalam masakan. Inilah yang membedakan singang dengan kuah asam pada umumnya. Setelah kuah mendidih dan terong sedikit layu, tandanya singang amberjack pun siap untuk dinikmati. Wih, ini dia yang ditunggu-tunggu. Menikmati singang dengan ikan yang masih segar. Ini masakan khas dari daerah Sumbawa nih. Namanya tadi singgan ya, Bang? Singang namanya, susah. Singang. Rasanya hampir mirip kayak kuah asem, tapi ini lebih pedes sama lebih seger. Jadi asemnya tuh berasa banget. Dan pas banget nih, cocok banget dimakannya. Pas siang-siang begini, mata langsung melek. Mantap. Terong segar yang dicampur ke singang juga membuat rasa singang lebih variatif karena ada campuran manis dan tekstur kriuk-kriuk dari buah terong. Kalau lagi menikmati makanan seperti ini, suasana battle jadi tidak terasa lagi nih. Hanya ada rasa kekeluargaan dan kebersamaan untuk segera menghabiskan makanan yang ada di depan mata. Setelah kenyang menikmati singang, kini kita akan mengetahui siapa pemenang dari battle kali ini. Nah, ini dia nih. Saat yang ditunggu-tunggu. Pemenang dari battle Mancing Mania Strike Back kali ini. Walaupun angin kenceng banget, kita udah dapat pemenangnya nih. Dan pemenangnya adalah tim Bang Sandi sama Bang Panji. Yeay. Mantap, Bang. Mantap. Gak apa ya? Gak apa ya? Seperti biasa, tim yang kalah akan mendapatkan hukuman. Karena laut sedang tidak kondusif dan angin bertiup cukup kencang, jadi Mary dan juga Win mendapat hukuman memindahkan perahu agar tidak hanyut. Memasuki pergantian musim, beberapa wilayah perairan laut di Indonesia akan menghadapi cuaca ekstrim. Kondisi tersebut mewajibkan kita untuk mengutamakan keselamatan ketika pergi melaut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketersediaan pelampung sebagai alat pertolongan pertama wajib ada di setiap perahu dan harus dikenakan, bukan hanya menjadi pajangan di dalam perahu atau kapal. Memang ya, terkadang jika digunakan ketika memancing membuat kita kurang nyaman.
Namun ini penting karena kita tidak pernah mengetahui kondisi alam yang tiba-tiba bisa datang angin, badai, atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Kini pelampung sudah banyak model dan modifikasi. Bentuknya pun menyesuaikan dengan peruntukannya. Kali ini saya mau coba sedikit jelasin cara kerjanya pelampung gas nih. Ini juga dia sensitif ya, jadi dia otomatis kalau kena air dia gembung langsung. Nah ini kita mau bongkar dulu pertama. Nah di sini ada letak si gasnya sama otomatisnya. Nanti kalau misalnya kita biasa kalau di pesawat-pesawat tuh sering dicontohin ditarik. Nah ini penguncinya dia lepas, ininya langsung gelembung nih. Bukan tukang obat ya. Sebenarnya aman ya. Jadi kalau dia ketutup, kita pakai saat hujan dia ketutup, kena air dia nggak akan gelembung karena sensitif, daerah sensitifnya nggak kena. Ini kita coba tes masih bagus apa enggak. Kita coba tes, kita kasih air di daerah sensitifnya ya, tampungnya ini kita coba ya, daerah sensitifnya ya, kita kasih air. Nah, kalau ditiup, seandainya ini nggak berfungsi atau kita lupa nggak bawa gasnya, bisa ditiup juga sebenarnya, bisa tetap